The Huntrix dan pemain lainnya ada di arena Squid Game. Boneka Squid Game menggunakan mata lasernya untuk menggambar garis start. Lampunya menyala hijau, artinya semua pemain mulai berlari. Mereka semua berlari dengan hati-hati. Huntrix, aku mau tanda tangan kalian. Tanda tangan di posterku ya. Aku sayang kalian. Aku merasa tidak enak. Lampunya berubah jadi merah. Semua pemain harus berhenti dan tidak boleh bergerak. Rumi bergerak. Aku akan tembak dia dengan mata laserku. Oh, tidak. Rumi terjatuh. Sepertinya dia mati. Lampu berubah jadi hijau lagi. Semua orang panik. Rumi kenapa? Rumi tidak sadarkan diri. Dokter datang. Semoga dia tahu apa yang terjadi. Apakah ini pasiennya? Biar ku periksa. Matanya tertutup, tidak bernapas. Ini artinya dia sudah mati. Oh, tidak. Teman kami mati. Tidak. Minggir semua. Aku akan menyelidiki kasus ini. Aku akan cari tahu siapa yang membunuh Rumi. Aku akan cari petunjuk di tubuh Rumi. Ada huruf W di dahinya. W artinya Wednesday. Pasti Wednesday pelakunya. Jangan mendekat. Kalau begitu kita pakai magnet raksasa ini saja. Hei, itu punya aku. Kami akan ambil pedangmu. Hampir kena aku. Ups, maaf. Aku akan menangkap Wednesday. Tidak semudah itu. Baiklah, akan kujelaskan. Aku sedang berduel pedang dengan Thing. Dan akhirnya aku menang. Aku mau menusuknya. Tapi tiba-tiba ada pedang yang menghalangiku. Pedang Rumi. Lalu gantian, aku berduel melawan Rumi. Aku terlalu hebat. Aku berhasil menangkapnya dan menulis huruf W di dahinya dengan lipstik. Biar aku coba hapus. Benar, ini lipstik. Sudah kubilang, aku jujur. Oke, kamu bukan pembunuhnya. Aku akan cari tahu pembunuh Rumi. Kalau aku menyentuhnya, aku bisa dapat penglihatan. Berhasil. Aku lihat Mira memegang pedang. Dia menusuk Rumi. Aku tahu pelakunya. Aku tahu pelakunya. Mira pembunuhnya. Aku? Ketegangan memuncak. Siapa yang akan menyerah duluan? Oke, baiklah. Biar ku jelaskan. Semua Huntrix sedang menyeberangi jembatan kaca. Zoe dan Rumi di depan. Dan tiba-tiba Rumi mendorong Zoe. Aku kaget sekali. Lalu mata Rumi berubah jadi emas. Dan ternyata Rumi palsu. Dia Rumi iblis. Rumi asli masih di belakangku dan belum menyeberang. Jadi aku langsung menusuk si Rumi palsu. Dan dengan begitu, dia menghilang. Tunjukkan tempatmu menusuknya. Di sini, benar, ada konfeti di lantai. Tuh kan, aku tak berbohong. Aku bukan pembunuhnya. Iblis Jinu itu musuh kita. Serang dia. Mereka sedang sibuk. Aku akan terus mencari petunjuk. Apa ini? Rumi sedang mendengarkan musik. Earphone-nya penuh kotoran telinga. Dan ini terhubung ke ponsel Zoe. Berikan padaku. Hei, oh, kamu mau dengar lagu kami juga ya? Oh, tidak. Rumi berubah jadi iblis. Rune di tubuhnya muncul lagi. Matanya jadi emas. Oh tidak, kembalikan ponselku. Dia harus terus mendengar lagu Huntrix atau dia akan berubah jadi iblis. Tandanya mulai hilang. Nah, dia kembali normal. Jadi kamu pembunuhnya? Tidak, aku bisa jelaskan semuanya. Suatu hari aku lihat Rumi menangis. Tubuhnya penuh rune iblis. Aku harus menemukan cara untuk menolong temanku. Kami akan bernyanyi bersama. Aku beri dia mikrofon lalu kami menyanyi. Tiba-tiba runenya hilang. Tapi aku berspin. Ups, mikrofonnya kena ingus. Jadi aku buang saja. Tapi karena berhenti nyanyi, runenya muncul lagi. Oh tidak, jadi aku beri ponselku biar dia terus dengar lagu Huntrix. Langsung berhasil. Runenya hilang, matanya kembali normal. Lagu kami memang penyelamat. Dia normal kembali. Mari kita cek tempat sampah. Ini dia, mikrofon penuh ingus. Sudah kubilang, aku tak bohong. Aku akan memindai tubuh Rumi untuk petunjuk lain.
Apa itu di mulutnya? Seperti tali. Oh, ternyata gelang. Lihat, ada tulisan Jinu dengan gambar hati. Itu dia, Jinu. Lagunya begitu asyik sampai semua orang ikut menari. Keren banget. Minggir, berhenti menari. Aduh, lebih baik begini. Kenapa kamu memukulku? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, aku bisa jelaskan. Rumi sedang menungguku. Lalu api muncul, tapi itu cuma aku. Kami diam-diam berpacaran, dan akhirnya kami bisa bertemu lagi. Aku beri dia gelang ini sebagai bukti cintaku. Dia senang banget. Menurutnya gelangnya bagus, tapi tiba-tiba Zoe datang. Rumi panik, dan dia mendorongku. Aku jatuh ke dinding sampai riasanku menempel di sana. Rumi buru-buru menelan gelang ini supaya Zoe tidak tahu. Lihat, bekas riasanku masih ada di tembok. Kami tak percaya. Biar ku dorong lagi ke tembok untuk membuktikannya. Aduh, cocok. Berarti Jinu berkata jujur. Dia bukan pembunuhnya. Lidah Rumi menjulur keluar. Sepertinya aku harus memeriksanya. Ini tindikan Barbie. Berarti pasti punya Barbie. Kamu pembunuhnya. Tidak, bukan aku. Tapi Barbie malah kabur. Aku bisa menangkapnya dengan pisau ninjaku. Barbie menginjak pisaunya dan jatuh. Berhenti, bukan aku pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi, boneka Squid Game sedang menjelaskan peraturan barunya. Dilarang pakai grill gigi. Tapi, Wednesday punya grill, jadi dia harus mencopotnya. Lalu giliran Rumi, dilarang bertato atau tindikan. Jadi Rumi menyerahkan semua tindiknya dan dia sedih. Aku menunggunya di bawah pohon, sedikit mencurigakan. Aku minta dia mengikutiku. Kami harus bersembunyi, karena aku punya alat tindik. Dia tertarik. Jadi aku menindik telinganya. Hasilnya cantik sekali. Aku juga kasih tindik lidah berbentuk logo Barbie. Begitu ceritanya. Dia juga menato telapak kakiku dengan tulisan hand trick. Lihat, tatonya masih ada. Aku berkata jujur. Baiklah, sepertinya Barbie bukan pelakunya. Aku akan lepas tanganku untuk mencari petunjuk lain. Wow, tangan boneka Squid Game bisa bergerak seperti Ting-nya Wednesday yang mulai memeriksa tubuh Rumi. Lihat, Ting jatuh cinta. Tapi tangan boneka Squid Game tak tertarik padanya. Ia hanya fokus menyelidiki. Tangannya menunjuk ke arah sepatu Rumi. Ayo lihat apa yang dia temukan. Sepatu Rumi terlihat aneh. Ini seperti sepatu balerina cappuccina. Tunggu, aku bisa jelaskan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Aku dan Rumi sedang menari bersama. Lalu aku berputar terlalu cepat dan jatuh. Rumi merasa kasihan padaku. Kakiku sakit sekali. Saat dia melepas sepatuku, ternyata kakiku penuh lendir menjijikan. Rumi merasa jijik, jadi dia memberiku sepatu bot baru. Aku senang sekali, tapi dia tiba-tiba menekan kepalaku. Lalu aku sadar kalau dia mau menuangkan cappuccinoku ke dalam sepatu bot itu. Lalu dia tambahkan pancake, krim kocok, dan strawberry. Aku jadi lapar. Jadi aku celupkan kakiku ke sepatu bot itu. Rasanya nyaman. Kakiku penuh dengan krim kocok. Setelah itu, Rumi memberiku sepatunya dan kuberikan sepatuku untuknya. Kami bertukar sepatu. Sepatu botnya nyaman, lalu kami saling tos. Lihat, aku memakai sepatu milik Rumi. Ya jujur, aku tak mungkin membunuh Rumi. Dia sudah menolongku. Mereka masih harus menemukan petunjuk. Tunggu, apa itu? Ini kelihatannya segelas mie instan. Biar kulihat lebih dekat. Ayo lihat isinya. Mie berwarna hitam. Dan ada wajah Squid Game Boy di gelasnya. Ini pasti miliknya. Bisa jelaskan? Kamu yang membunuh Rumi? Tidak, sumpah bukan aku. Aku bisa jelaskan. Aku sedang lapar waktu Rumi datang. Dia tunjukkan mie gelasnya. Akhirnya ada makanan, tapi ternyata itu cuma mie biasa. Jadi aku tambahkan sedikit oli mesin. Aku tambahkan juga paku dan baut. Lalu aku ganti foto Rumi dengan fotoku. Karena sekarang mie-nya punyaku. Rasanya enak. Tapi Rumi malah menatapku aneh. Jadi aku tawarkan padanya kalau dia mau. Tapi sepertinya dia tidak memakannya sama sekali.
Lihat, foto Rumi yang asli masih ada di gelas ini. Oh, berarti dia jujur, bukan dia pelakunya. Oh, tidak. Mereka masih belum menemukan pembunuh Rumi. Semua orang jadi sedih. Tunggu, ada pengantar pizza. Akhirnya kamu datang. Pizza memang yang terbaik. Mungkin aroma pizza bisa membangunkan Rumi. Berhasil, Rumi hidup lagi. Ternyata dia cuma lapar. Yang dia butuhkan cuma sepotong pizza. Ya, jelas. Siapa sih yang tak suka pizza? Apa yang Rumi lakukan di pemakaman? Sepertinya dia sedang berduka untuk teman-temannya. Mereka semua sudah mati. Aku tak percaya kalian semua sudah tiada. Aku akan merindukan kalian. Lihat, jiwa mereka ada di sini. Pasti mereka sedang mengunjungi Rumi. Ini semua salahmu, Rumi. Kamu penyebab kematian kami. Kami akan menghantuimu selamanya. Kalian semua jadi hantu. Aku sudah bangun. Ternyata cuma mimpi. Tapi di mana Mira dan Zoe? Siapa yang terus-terusan kirim SMS di tengah malam? Ada banyak pesan masuk. Katanya teman-temanku sudah meninggal. Zoe sahabatku, aku masih tak percaya kamu sudah tak ada. Aku bawakan ramen favoritmu. Aku merindukanmu. Semestinya aku tak melakukannya. Saatnya makan ramen. Oh, ini panas sekali. Waktunya bernyanyi. Hah? Zoe sedang makan. Aku punya ide. Ini mikrofonmu. Yuk nyanyi bersama. Tapi aku sedang makan. Ayolah, menyanyi itu menyenangkan. Bergawin apa? Aku tersedak. Ramennya nyangkut. Dan begitulah Zoe meninggal. Zoe! Oh, tidak. Kalau saja aku tak memaksamu bernyanyi. Selamat tinggal, Zoe. Mira, aku rindu rambut cerah dan suaramu. Aduh, ada iblis masuk ke rumah K-pop Demon Hunters. Dia mau ngapain? Mira sedang tidur nyenyak. Aku bukan cek badannya. Aku akan buat Rune biar dia terlihat seperti iblis. Rencana yang bagus. Dia harus penuh Rune palsu. Saatnya kabur. Mira, aku pulang. Aku bawa ramen. Apa? Mira, kamu? Hore, ramen favoritku. Kamu iblis yang nyamar jadi temanku. Hah? Apa maksudmu? Aku akan memusnahkanmu. Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kenapa badanku penuh Rune? Grrr, itu semua palsu. Ini aku, Mira. Kamu tak bisa menipuku. Hayya! Iblis itu tewas. Tunggu, apa ini? Cat ungu? Ini artinya dia memang Mira dan aku membunuhnya. Rencana aku berhasil. Aku bodoh sekali. Selamat tinggal, Mira. Aku benar-benar merindukanmu, Cappuccina. Roller skating seru sekali. Ayo, Rumi, kamu pasti bisa. Ini susah sekali. Kakiku gemetar. Lihat aku ya, meluncur pelan-pelan saja. Gampang kan? Aku tak mengerti bagaimana kamu bisa melakukannya. Lihat, aku bisa mundur juga. Sepertinya aku akan jatuh. Aku tak bisa. Ini sulit sekali. Pegang tanganku. Kita lakukan sama-sama. Pelan-pelan. Bagus. Kamu bisa. Wow, ini menyenangkan. Aduh, Rumi tak sengaja mendorong Cappuccina. Dia meluncur ke arah got. Oh, tidak. Wah, aku tak bisa berhenti. Cappuccina jatuh ke got. Cappuccina, kamu tak apa-apa? Dia meninggal. Maaf, aku mendorongmu, Cappuccina. Labubu, aku bawa versi kecilmu. Aku sangat merindukanmu. Labubu, ayo main gunting batu kertas. Aku kalah. Oke, aku yang jadi pencari. Kamu sembunyi. Aku akan hitung. 1, 2, 3, 4. Sembunyi di mana ya? Harus cepat, biar tak ketahuan. Tidak, sofa ini mudah kelihatan. 5, 6, 7. Aduh, di mana ya? Oh, aku tahu. Aku akan sembunyi di mesin cuci. Dia pasti tak akan menemukanmu di sini. Keluarkan semua baju biar aku bisa muat. Hore! Waktunya masuk. 100. Aku datang, ya atau tidak? Labubu, di mana kamu? Hah? Dia tak ada di sini. Di mana ya?
Aha! Tak ada juga. Kalau di sini, tak ada. Astaga, susah sekali mencari labubu, padahal dia besar. Aduh, cucian kotor ini harus kemasukan ke mesin cuci. Tunggu, labubu masih di dalam mesin cuci. Berantakan sekali. Selesai. Aku nyalakan mesinnya untuk memulai cuci baju. Labubu di mana ya kira-kira? Kenapa tak ketemu? Sepertinya aku harus menunggu. Akhirnya cucian bajunya selesai. Aku keluarkan dulu cuciannya. Tunggu. Labubu, kamu di dalam? Oh, tidak. Aku membunuhnya. Semoga kamu suka versi kecilmu. Selamat tinggal, Labubu. Jinu, ini boneka versi kamu. Semua ini salahku sampai kamu pergi. Maafkan aku. Aku dapat boneka Jinu. Hai Jinu, gelitik-gelitik. Sepertinya apa yang terjadi pada boneka Jinu juga terjadi ke Jinu asli. Bagaimana kalau aku lepas topimu? Ups, maaf, itu salahku. Awas, tangan Jinu kena lilin. Aduh, tanganku terbakar. Astaga, aku tersengaja. Aku celupkan ke air biar apinya mati. Fiuh. Syukurlah. Tunggu, aku tak bisa bernapas. Kenapa lagi? Aku seperti tenggelam. Cepat, angkat aku dari air. Oh iya, maaf. Aku hampir mati. Tidak, jangan jatuhkan aku. Kamu tak apa-apa? Oh tidak, Jinu meninggal. Apa yang sudah aku lakukan? Maaf ya Jinu, aku akan merindukanmu. Herbie, aku sangat merindukanmu. Itu sarang burung di rambutmu. Astaga, itu sarang burung. Hei, Rumi, bisa kamu bantu rambutku? Aduh, ada banyak serangga. Kita harus buang sarang burung itu. Aku akan dandani kamu. Mulai dari mana ya? Aku merasa jelek sekali. Tolong bantu aku. Aku tahu, kita butuh masker rambut dan sampo. Aku tuangkan semuanya ke rambutmu. Aku serahkan padamu, Rumi. Ayo, kita oleskan di sarang burung itu juga. Sekarang kita tambahkan sedikit serum. Pastikan semuanya kena rambutmu. Tambah lagi. Cukup. Oke, jangan lupa semprotkan ini. Lalu tambahkan sampo. Ini pasti berhasil. Ayo lihat. Rasanya agak sakit. Sekarang kita tutup rambutmu dan keringkan. Aku tutup rambutmu dengan ini, oke? Selesai. Sekarang kita setel pengeringnya ke suhu maksimal. Oh, terima kasih. Tunggu 5 menit ya. Semoga rambutku bagus. Oh ya, aku belum selesai makan ramen. Waktunya istirahat makan. Kenapa panas sekali ya? Sepertinya ada bau terbakar. Terserahlah. Kepalaku seperti terbakar. Wah, ledakan apa itu? Barbie? Tidak. Semestinya aku mengecek kamu. Mario, aku bawa bunga favoritmu. Semoga kamu suka di surga. Tempat ini indah sekali, Mario. Oh, ini jamur. Iya, kamu bisa makan ini. Oh, coba. Bagaimana dengan yang ini? Oh, oke. Aku coba yang kecil. Sepertinya enak. Nyam. Wah, ini enak sekali. Aku suka. Tunggu, rasanya seperti ada yang aneh. Jamurnya membuat Rumi jadi raksasa. Seru sekali, kan? Aku bisa menyentuh awan dari sini. Halo Mario kecil. Hei, oh kamu kembali ke ukuran normal. Wah, seru sekali. Bagaimana kalau kamu ambilkan aku jamur juga? Aku ingin punya kekuatan juga. Oke, aku ambilkan. Rumi tak melihat jamur yang dia ambil. Yang itu kelihatan beracun. Yahoo! Jadi kamu dapat kekuatan apa? Tunggu, kamu beriku jamur beracun. Aku akan mati. Oh, aku tak enak badan. Mario, dia mati. Aku seharusnya tak memberikan kamu jamur itu. Hai Tuntu Sahur, aku bawa stick bisballmu. Hai Rumi, aku bawa bunga untukmu. Ada lebah di bunganya. Terima kasih. Ini bagus sekali. Kamu suka? Wanginya enak. Hah? Lebah? Dia nyengat hidungku. Itu dia. Aku akan membunuhnya. Iu, licin sekali. Ew, menjijikan. Iu, tunggu. Ada lebih banyak lebah. Kita harus usir semua lebahnya.
Pergi jauh-jauh lebah bodoh. Menjauhlah dariku. Pergi. Kena. Berikan stik bisbolmu. Aku akan pukul dengan ini. Hayah. Ha! Oh tidak, dia tersengaja memukul kepala Sahur. Pukulan yang keras sekali sampai stiknya patah. Kenapa stiknya rusak, Sahur? Oh, tidak. Dia mati. Aku tersengaja. Ini stikmu. Aku merindukanmu, Sahur. Maafkan aku. Selamat tinggal. Boneka Squid Game tadi kubur karena dia robot. Maaf, boneka. Aku merindukanmu. Aku mau masak ramen dulu. Untung aku punya panci. Masukkan ramennya dan nyalakan pancinya. Tapi di sini tak ada colokan. Kecuali ada si boneka. Aku bisa pakai dia. Mungkin dia punya colokan. Coba ku cek. Ketemu. Aku bisa pakai ini. Akhirnya aku bisa panaskan ramenku. Tekan tombolnya dan tunggu. Ada banyak asap. Bateraiku menurun. Sepertinya ramenku siap dimakan. Bateraiku berkurang. Baunya enak. Matikan dulu pancinya. Bateraiku terisi lagi. Waktunya makan. Enak dimakan kalau masih hangat. Rasanya tak enak. Aduh, ramennya tumpah ke tubuh si boneka. Dia langsung rusak. Iya, rasanya menjijikan. Hah? Squid Game doll mati? Ups, aku tak sengaja mencopot tangannya. Aku letakkan di sini saja ya. Aku datang mengunjungimu, Wednesday. Aku minta maaf atas perbuatanku. Ada yang muncul dari kuburan Wednesday. Itu tangan. Hah? Oh, ternyata kamu, Ting. Sini, aku tahu kamu juga merindukannya. Aduh, Wednesday lompat-lompat di sofa dengan kaki kotornya. Lompat-lompat itu seru. Sofanya mantul. Hah? Wednesday, kamu bikin semuanya kotor. Sofanya jadi kotor. Turun, aku harus membersihkannya. Dasar perusak kebahagiaan. Duduklah, terserah. Aku punya ide. Kita butuh wadah kaca besar ini. Letakkan di depan kakimu, lalu masukkan piranha yang banyak karena Wednesday suka piranha. Hore, aku suka. Masukkan air dan piranhanya. Lalu rendam kakimu, Wednesday. Oh ya, ini seperti spa. Enak sekali. Yeay, kakimu akan bersih. Au, piranhanya memakan kakiku. Kakiku tinggal tulang. Aku tak enak badan. Oh tidak, Wednesday meninggal. Maafkan aku, Wednesday. Ini lampu hijau, jadi para pemain bisa lari. Dadah, penjaga Squid Game. Aku mau terbang. Wah! Boneka Squid Game terbang tinggi di langit. Dia bisa dengan mudah menembak pemain jatuh dari awan. Oh tidak, Bombardino Krokodilo datang. Awas, boneka Squid Game jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Bahkan pesawatnya pun jatuh. Itu Tung Sahur. Dia marah karena pesawat itu jatuh. Tidak, kumohon. Kamu ditangkap karena ini. Aku tidak bersalah. Tolong, ayo masuk penjara. Lepaskan aku. Aku tidak mau di penjara. Aku tidak bersalah. Keluarkan aku sekarang juga. Tolong keluarkan aku. Boneka Squid Game sudah dilarang di sini. Dia sangat menjijikan. Kamu harus berdandan seperti balerina Cappuccina, baru bisa kubebaskan. Cappuccina, aku tahu ada secangkir cappuccino. Ini bisa kupakai, letakkan di kepalaku, dan sekarang aku jadi balerina Cappuccina. Aku akan memindaimu. Ini tak akan berakhir dengan baik. Itu belum cukup. Kamu masih terlihat seperti boneka Squid Game. Oke, kita urus rambutku dulu. Ini bukan gaya rambut balerina Cappuccina. Aku harus bagaimana? Rambutmu harus seperti ini. Cantik dan putih. Bagaimana cara mengubahnya? Tunggu, ada pilihannya di sini. Oke, pilih yang mana ya? Bukan ini.
Aku jadi seperti wanita tua. Bagaimana kalau yang ini cantik dan panjang, tapi ini tak cocok dengan balerina cappuccina. Kalau yang kuning, rambutnya terlihat bagus, tapi warnanya harus diganti. Tidak, bukan yang ini. Putih. Nah, ini sempurna. Aku terlihat cantik. Astaga, Spider-Man juga masuk penjara. Masuklah, serangga. Aku akan menembakmu dengan jaringku. Kenapa jaringku tak berfungsi? Dasar pecundang. Hahaha. Alat jaringmu rusak. Aku tahu cara memperbaikinya. Aku punya alat untuk itu. Aku tahu caranya. Aku cuma butuh beberapa alat untuk memperbaikinya. Ini mudah. Berhasil. Hore! Kau menyelamatkan hidupku. Aku tahu cara membantumu. Berputarlah dan akan aku buatkan gaun. Wow, ini gaun putih yang indah. Tunggu, aku butuh cangkir. Tembak cangkirnya dengan laser. Dia berubah jadi gagang. Sekarang aku punya gagang di kepala seperti cangkir sungguhan. Terima kasih, Spider-Man. Aku ingin menciummu. Kamu punya banyak jerawat. Aku pergi saja. Sial. Aku harus menghilangkan jerawat di wajahku. Oke, aku pecahkan saja satu persatu. Yikes! Ini sangat menjijikan. Ew, banyak sekali nanahnya. Aku minta Sahur periksa aku dulu. Sudah cukup mirip balerina cappuccina? Biar ku pindai dulu. Cuma brain rot 52%. Ini tak adil. Aku sudah melakukan semuanya. Kamu membuatku marah. Akan kulindungi diriku biar kamu tak bisa menembakku. Lasernya memantul kembali ke boneka Squid Game. Dan sekarang jerawatnya hilang. Wajahku jadi halus akhirnya. Aku harus berdandan. Apa saja di sini? Ada kartu Dakji. Aku pilih yang merah. Tulis permintaan bantuan. Tolong bantu aku. Aku butuh kosmetik. Oke, lipat jadi pesawat dan kirim ke boneka Squid Game cowok. Pesawatnya terbang. Tak ada orang kan? Sekarang waktunya. Aku akan masuk. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Aku punya ide. Kemana dia? Aku punya penyamaran sempurna. Senyum. Sahur terkena kilatan cahaya. Dan sekarang Squid Game cowok bisa menyelinap masuk. Ini aku, Squid Game cowok. Aku bawa kosmetik untukmu. Ayo lihat isinya. Ada alat untuk alas bedak. Sekarang wajahku terlihat bersih. Selanjutnya pakai perona mata. Ini sangat berkilau dan berwarna pink. Pakai lollipop untuk menambahkan rona pipiku. Aku terlihat luar biasa. Terakhir, aku perlu memakai lipstik. Dandananku terlihat sempurna. Sahur, lihat aku. Aku balerina cappuccina. Akan kupindai dulu. Kita lihat apakah kamu lulus tesnya. Kamu masih di level 80%. Itu karena sepatumu yang jelek. Sepatuku rusak dan kotor. Aku akan membantumu. Akan kuberi sepatu kalau kamu bisa menjawab pertanyaanku. Pertama, siapa karakter ini? Itu Chimpanzini Bananini. Pertanyaan selanjutnya. Itu Rilili Larila. Selanjutnya. Oh, aku tahu. Patapim. Bagus sekali. Oke, semua jawabanmu benar. Aku akan memberimu sepatumu. Ini dia. Hore, mereka sangat bagus. Aku tak sabar untuk memakainya dan mengganti sepatu lama ini. Awas, sepatunya bau sekali. Sahur sampai pingsan. Selamat tinggal sepatu jelek. Lihat sepatu baru aku yang indah. Aku senang sekali. Aku harus belajar menari seperti balerina. Tapi sepertinya aku tak melakukannya dengan benar. Kamu sedang pusing atau apa? Itu bukan menari. Akan kutunjukkan caranya menari dengan benar. Oke, baiklah. Aku tantang kamu duel menari. Ada lantai dansa dengan panah-panah yang cukup aku ikuti. Pertarungan menari dimulai. Sahur versus boneka Squid Game. Ini sangat menyenangkan.
Menurut kalian, siapa pemenangnya? Mereka berdua sangat jago menari. Boneka Squid Game menang. Lepaskan aku sekarang juga. Apa aku belum cukup mirip balerina Cappuccina? Aku harus memindaimu dulu. Cuma mirip 95%. Oh, tidak. Alarmnya berbunyi. Ada yang nakal. Kamu tidak bisa ditinggal di sini. Akan kuikat kamu dengan bola dan rantai. Ayo kita pergi. Tralalero tralalala sedang merusak toko yang menjatuhkan banyak barang. Berani-beraninya kamu merusak toko ini. Dia jadi hiu yang nakal. Berhenti sekarang juga. Kamu tak bisa menghentikanku. Kamu ditangkap karena merusak toko. Berhenti melawan. Kamu akan masuk penjara, hiu muda. Aku harus lepaskan rantai ini. Hore, laserku berhasil. Oh, lihat, ada cappuccino. Aku tahu harus apa. Aku akan melawanmu, hiu jelek. Gambar wajah balerina Cappuccina dicangkir. Oh, lihat, ada pistol pembesar. Aku juga butuh ini. Ubah cangkir cappuccino jadi lebih besar. Kita lihat. Berhasil. Cangkirnya lebih besar dari kepalaku. Wah, lihat dia. Pasang di kepalaku seperti ini. Aku jatuh cinta. Dia Cappuccina tercantik yang pernah aku lihat. Oke, kita pindai sekarang. 100%. Kamu berhasil, balerina Cappuccina. Hore, ini air mata kebahagiaan. Aku akhirnya bebas. Aku bisa menari di mana saja. Sekarang saatnya balerina Cappuccina melempar buket bunga. Ayo lempar. Semua orang berebut ingin menangkapnya. Espressiona Signora berhasil menangkapnya. Hah? Apa yang terjadi pada balerina Cappuccina? Semua orang kebingungan. Tak ada denyut nadi. Dia meninggal. Tidak. Menjauh dariku. Biarkan aku berbaring di sini bersama cintaku. Siapa yang membunuh balerina Cappuccina? Banyak cappuccino tumpah dari kepalanya. Kelihatannya tidak. marah. Aku mau coba cicipi cappuccino ini. Yap, dia benar-benar meninggal. Ini kabar buruk. Aku akan menyelidiki dan mencari tahu siapa pembunuhnya. Apakah Bombardino Krokodilo? Atau Espressiona Signora? Atau mungkin Rumi? Atau Tung-Tung Sahur? Tidak. Siapa yang membunuh balerina Cappuccina? Tonton terus untuk mengetahuinya. Aku mau cari petunjuk di tubuh balerina Cappuccina. Apakah ini bekas tangan? Wah, ya ampun, apa itu darah? Darah siapa itu? Kita harus ukur tangan kalian untuk tahu tangan siapa yang cocok. Semuanya kemari dan mulai ukur. Bukan dia. Bukan juga. Bukan. Ada banyak tangan, tapi punya siapa ya? Ya ampun, ukuran telapak keting pas sekali. Bisa jelaskan? Aku sedang di pesta teh bersama balerina Cappuccina. Aku sedang berenang di selai waktu dia tiba-tiba tersedak. Tentu saja, aku harus bantu dia. Aku ke punggungnya dan menepuk-nepuk. Makanya bajunya terkena selai. Itu beneran selai. Kamu bisa cek sendiri. Biar ku coba dulu. Iya, ini selai. Ting berkata jujur. Sudah kubilang. Jadi dia bukan pembunuhnya. Berarti penyelidikan masih berlanjut. Aku mau cari petunjuk lain. Apa ini? Ada gigi busuk. Ini gigi hiu. Itu milik Tralalelo Tralala. Kenapa dia sembunyi? Hei, katakan yang sejujurnya. Aku bisa jelaskan. Sumpah, aku tak membunuh Cappuccina. Di pesta pernikahan, aku ingin sekali makan kue raksasa itu. Tapi tiba-tiba gigiku sakit sekali. Cappuccina datang dan tanya aku kenapa. Jadi aku tunjukkan gigiku. Sudah busuk sekali. Cappuccina berpikir cara mencabut gigi itu. Dia ambil benang di rok tutunya. Dia lilitkan benang itu ke gigiku yang busuk dan dia tarik. Aku gugup sekali karena takut sekali. Tapi dia berhasil. Menjijikan sekali. Tapi aku lega. Gigiku tak sakit lagi.
Sumpah, begitu kejadiannya. Wednesday mau pergi kemana? Aku mau periksa kuenya. Oke, ada bekas gigitan, jadi Tralalelo tidak berbohong. Aku periksa tangan Cappuccina juga. Tak ada bekas gigitan. Tralalelo bukan pembunuhnya. Sudah kubilang, aku tak bersalah. Sepertinya penyelidikan harus dilanjutkan. Kalian dengar itu? Sepertinya ada suara ponsel berderi. Bukan punyaku. Bukan punyaku juga. Sepertinya itu ponsel Cappuccina. Halo, kenapa ponsel Cappuccina ada padamu? Aku bukan pembunuhnya. Aku bisa jelaskan semuanya. Tunggu, ini yang sebenarnya terjadi. Aku lagi dengerin lagu baru bandku. Lagunya keren, bikin aku menari. Aku minta balerina Cappuccina mendengarkannya juga, dan dia suka. Kami mulai menari bersama, tapi dia menari terlalu heboh dan akhirnya Cappuccinanya tumpah ke aku. Ponselku jatuh dan rusak. Aku kesakitan sekali. Cappuccina merasa bersalah, jadi dia ambil tali dari sepatunya. Dia gunakan itu sebagai perban di tanganku. Aku langsung merasa lebih baik. Lalu Cappuccina memberikan ponselnya padaku. Aku senang sekali. Lalu kami berpelukan. Sumpah, begitu kejadiannya. Nih, perbannya masih ada di tanganku. Biar aku cek sepatunya. Talinya tak ada di sana. Seperti yang Rumi bilang, Rumi tak bersalah. Tuh kan, sudah kubilang bukan aku pembunuhnya. Aku harus terus mencari. Aku akan cari lebih banyak petunjuk. Ini terlihat seperti serpihan kayu di sepatunya. Aku akan cabut pakai pinset. Kayu ini terlihat familiar. Aku harus periksa semua orang untuk mencari yang cocok. Bukan krokodilo, bukan Rumi. Aduh, aku gugup sekali. Pemukulku harus kusembunyikan di tas Espressiona. Bukan Assassino juga. Jelas bukan Tralalelo. Tunggu, tongkat pemukul di tasmu. Ini cocok dengan serpihan kayunya. Itu bukan punyaku. Dia pembunuhnya. Untuk apa aku punya tongkat pemukul? Tunggu, di sini tertulis milik Tung Sahur. Aduh. Oke, aku ketahuan. Aku akan memukulmu. Berhenti, dia tak bersalah. Aku punya videonya. Semuanya, lihat ini. Hai teman-teman, aku di sini dengan balerina Cappuccina. Lihat ini, aku akan pamer trik pemukulku. Ups, aku tak sengaja memukul kakinya. Lihat, Cappuccina kesakitan sekali. Lihat, ini cuma kecelakaan. Sumpah, bukan aku pembunuhnya. Kembalikan pemukulku. Apa ini? Ada retakan di kepalanya. Aku akan pakai kertas untuk menyalin bekas riasannya. Sempurna, sekarang cari siapa yang cocok dengan riasan ini. Boneka Squid Game? Bukan. Bukan juga. Bukan kamu. Assassino? Bukan juga. Sekarang kamu. Espressiona. Cocok. Kamu pasti pembunuhnya. Aku bisa jelaskan. Jadi begini ceritanya. Aku sedang duduk di sofa mengagumi foto Assassino Cappuccino. Lalu Cappuccina datang dan dia merebut fotonya. Jadi aku coba merebutnya kembali. Kami saling menarik dan kepala kami saling terbentur. Tak cuma retak, riasannya menempel padaku. Kami berdua terluka. Aku mau lihat lebih dekat. Ya, ada retakan dan bekas riasan. Dia berkata jujur. Aku mau cari lebih banyak petunjuk di sekitar tubuhnya. Ada sesuatu di bawah roknya. Kelihatannya seperti potongan kertas kado. Aku harus cari kado yang cocok dengan potongan ini. Ting, sini bantu aku cari yang sama. Itu dia. Kotaknya juga sobek. Ada sesuatu berdetak di dalamnya. Ayo kita lihat ini dari siapa. Aku buka ya. Kira-kira apa isinya? Coba kita lihat. Isinya adalah bom. Waktunya tinggal sedikit. Oh tidak. Semua orang panik. Mereka dalam bahaya. Kita harus mainkan musik sedih untuk nasib kita. Ini dari Bombardino Krokodilo. Jadi kita harus hadapi dia. Kamu pembunuhnya? Bom ini tak berbahaya. Aku isi banyak konfeti di dalamnya. Aku bungkus dalam kotak supaya bisa jadi hadiah untuk balerina Cappuccina. Tiba-tiba Cappuccina datang. Dia mau buka hadiahnya, tapi aku hentikan dia. Jarinya berdarah. Aku panik. Aku tak sengaja membuatnya terluka. Begitu ceritanya. Kita harus cek buktinya. Ayo lihat apakah ada luka di jarinya. Nah, benar. Berarti Krokodilo jujur. Ku bilang
juga apa? Tapi sepertinya bomnya akan meledak. Oh, tidak. Bomnya akan meledak sebentar lagi. Ternyata isinya cuma konfeti. Aku mau cari petunjuk lain. Itu plester di pipinya kelihatannya seperti bekas luka bakar. Oh, maksudku itu... Boneka Squid Game kelihatan mencurigakan sekali. Bisa jelaskan ini? Aku bukan pembunuhnya. Aku sedang sibuk menembak laser ke bungaku waktu Cappuccina datang. Dia punya jerawat besar di pipinya. Dia minta tolong. Aku tembak jerawatnya dengan laser sampai pecah. Nanahnya muncrat ke bajuku. Menjijikan sekali. Tapi perawatanku berhasil. Yang tersisa di pipinya cuma bekas luka bakar kecil. Jadi aku tutup pakai plester. Nah, lukanya akan sembuh dalam waktu singkat. Dia kelihatan lega dan pergi sambil tersenyum. Sumpah, aku tak bohong. Lihat bajuku masih ada bekas nanahnya. Itu menjijikan. Wednesday tak bisa melakukannya sendirian lagi. Jadi semua harus bantu. Mungkin ada sesuatu di tirai. Oh, lihat. Ada bintang ninja di kamera. Kamu benar. Ya ampun, semua orang menuduh Asesino Cappuccino karena dia satu-satunya ninja. Berhenti, aku bisa jelaskan. Balerina Cappuccina waktu itu lagi memperbaiki bunga untuk pernikahan kami. Tiba-tiba ada banyak tawon berterbangan. Dia coba mengusirnya, tapi mereka terus datang. Jadi aku bantu, aku mulai melempar bintang ninja. Tapi tak sengaja kena kameranya. Untung tawonnya pergi. Ya, satu tawon menyengat bokongku. Tapi tak apa-apa, yang penting Cappuccina selamat dan senang. Sumpah, begitu kejadiannya, kalian bisa lihat bekas sengatannya di bokongku. Asesino tak bohong. Dia tak bersalah. Tapi siapa pembunuhnya? Tunggu sebentar, bagaimana dengan Wednesday? Wednesday pasti pembunuhnya. Semua orang sekarang menuduhnya. Sayangku, aku tak percaya kamu meninggal. Hah? Kenapa ada tirai? Cappuccina ternyata masih hidup. Asesino dan Cappuccina cuma pura-pura selama ini. Semua karakter jadi bingung. Ayo semuanya, mari membungkuk. Kita semua sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi ini cuma sandiwara. Oh, Wednesday tak senang dengan ini. Apakah itu pisau? Oh, tidak. Dia akan lempar ke Cappuccina. Dagger! Apakah pisau yang kena Asesino? Asesino kelihatannya terluka. Semua orang kaget. Asesino benar-benar kena pisau. Suamiku, kenapa kamu melakukan ini? Ini balasan karena kalian mengerjaiku.